Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para semuatan di rumah maupun penggemar Bro channel di rumah. Ya, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widi. Ya, kali ini kita sharing ya. Saya beri judul yaitu agama Hindu itu memang agama paling toleransi, tetapi jangan juga kebablasan toleransinya. Hari Natal ya, pecalang di Bali itu menjaga keamanan di gereja-gereja, dan begitu pula pas waktu Idul Fitri ya, pecalang juga ikut juga menjaga keamanan ketertiban di parkir di masjid ya pada waktu mereka sholat ya. Nah, jadi memang di Bali ini memang dari dulu sudah terjalin rasa toleransinya ya, karena itulah yang menyebabkan di Bali ini bisa dikenal di mancanegara ya maupun di Indonesia ya. Jadi karena mempunyai karakteristik permisif ya, welcome ya kepada siapapun. Jadi mereka pada umumnya ya rasa toleransinya jadi lebih tinggi ya. Nah, toleransi ini karena memang agama Hindu sendiri adalah agama yang agama yang sangat-sangat demokratis ya, agama yang tidak terlalu saklek, tidak harus begitu ya, harus begini, enggak ya. Nah, seperti yang tercantum di dalam Bhagavad Gita ya, di bab 4 sloka 11 ya. Saya akan bacakan bab 4 sloka 11. Yeyatamam prapadyate tam stataiva bhajami aham mama vatmanawaratante manusya parta sarvasaha. Artinya, jalan manapun ditempuh oleh manusia, ke arahku semuanya ku terima. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku, oh Partha. Ya, jadi di sini tafsirannya adalah sebagai berikut ya. Dalam sloka ini, Krishna menyatakan bahwa betapa Tuhan menemui tiap orang yang mengharapkan karunia daripadanya. Dia tidak hendak menghapus harapan tiap-tiap orang yang tumbuh menurut kodratnya. Dan tiada berat sebelah, hanya pada masing-masing orang menurut jalan dan kepercayaannya sendiri untuk mencapainya. Dialah terletak perbedaan yang bukan merupakan pilihannya. Jalan upacara, jalan sembahyang, jalan filsafat, atau jalan meditasi, semuanya menuju yang satu. Di sini Krishna tidak menyebut cara, jalan, atau agama yang tertentu untuk mencapai hubungan dengan Tuhan, sebab semuanya menuju Tuhan Yang Maha Esa. Hanya orang yang belum spiritual dewasalah tidak bisa mengikuti cara-cara atau jalan orang lain untuk mencapai Dia yang sama, Dia yang satu. Ya, jadi di dalam Bhagavad Gita bahwa dikatakan di sini bahwa ya di dalam agama Hindu memang ada catur marga yoga ya, 4 jalan menuju Tuhan ya, yaitu dengan jalan Bhakti Marga Yoga ya, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga ya. Seperti disebutkan tadi, melalui jalan Jnana untuk menyembah Tuhan, untuk untuk bersembayang, melakukan persembayangan bakti dengan berbuat baik ya, dengan ilmu pengetahuan suci, dengan meditasi, dengan berjapan, mengulang-ulang nama Tuhan, nama Semananam. Jadi banyak sekali, ada beberapa cara untuk mencapai Tuhan sesuai dengan
kemampuan dan tingkatan spiritualnya, ya. Jadi semuanya sah-sah saja asal menuju Tuhan dilakukan dengan tulus ikhlas dan rasa bakti. Itu yang terpenting. Disitulah agama Hindu ini sangat demokratis, ya. Tuhan sendiri memberikan jalan dengan jenana pengetahuan, dengan berbakti, dengan sembahyang, dengan ilmu pengetahuan suci, dan dengan meditasi dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan tingkatan kemampuan spiritualnya. Nah, ya dari situlah adanya juga ajaran Istadewata. Istadewata ini adalah wujud dan nama Tuhan yang diyakini, ya, itu yang terus diucapkan. Karena di dalam agama Hindu Tuhan ini tidak cuma satu namanya, ya, tetapi dengan banyak nama, dengan banyak rupa, ya. Jadi orang bijak menyebut Tuhan itu banyak nama dan banyak rupa, tetapi tetap satu, ya. Ekam Satwiprah Bahuda Bawanti, ya. Konsep Tuhan di dalam agama Hindu ini adalah tunggal, ya. Jadi satu, tetapi orang bijak menyebut Tuhan itu banyak nama, banyak rupa, bukan banyak Tuhan, ya. Kalau Tuhan itu ada, katakanlah di Indonesia misalnya, atau di dunia ini ada 10 agama, masing-masing yakin dengan Tuhannya sendiri-sendiri, wah, berarti ada 10 Tuhan dong. Nanti Tuhannya akan berebut untuk ini, menarik, mencari umat sebanyak-banyaknya, ya. Nanti Tuhannya akan bisa tidak kompak, ya. Jadi Tuhan itu hanya satu, wujud dan namanya saja yang banyak, ya. Itu konsep daripada ketuhanan di agama Hindu. Tapi di lain pihak banyak juga orang menyalahartikan bab 2 sloka 11 yang di dalam Bhagavad Gita tadi yang saya bacakan, ya. Ya, mereka kalau pindah agama, ya, ya mereka selalu salah menafsirkan tentang dengan jalan apapun kau menuju itu asal kuterima, asal dengan tulus ikhlas, ya, dan rasa bakti. Nah, di sini mereka beranggapan bahwa ya salah satunya mereka kaitkan dengan agama A, agama B, agama C, ya. Jadi mereka bilang, wah, semua agama itu sama, ya. Toh juga semua agama itu sama. Betul. Semua agama sama dalam arti agama adalah untuk mendidik dan menciptakan manusia untuk mencapai kesempurnaan, ya, untuk menuju kebaikan. Nah, tetapi pasti semua agama itu berbeda, ya. Nama agamanya aja juga sudah berbeda, ya. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, agama Tao, dan lain sebagainya, ya. Dan konsep ketuhanannya juga berbeda-beda, ya. Dan jalan menuju ke Tuhannya, ajarannya juga berbeda-beda, ya. Jadi tidak sama, ya. Jadi ini banyak yang salah pengertian bahwa semua agama dipikir itu sama. Itu sangat berbeda, ya. Nah, seperti baru kemarin saya dapat WA di grup, ya. Mungkin ini sih udah berita lama, ya, bahwa ada seorang dokter, ya, dokter Kade. Beliau mengadakan survei bahwa sangat mencengangkan, mengagetkan bahwa sudah terjadi perpindahan agama Hindu pindah ke agama Kristen sebanyak 30.000 orang, ya, atau pokoknya banyak lah, ya. Nah, di sini penyebabnya dari hasil survei beliau bahwa banyak sekali, ya, kendala-kendala
yang dihadapi dan masalah-masalah yang dihadapi di Bali, terutama ya ya masih dominannya beban tenan, upacara upakara ya yang dianggap ribet dan rumit serta memakan biaya serta waktu, itu yang menyebabkan para misionaris Kristen itu dengan sangat mudahnya untuk mempengaruhi umat Hindu yang ada di Bali. Itu baru di Bali, belum di luar Bali ya. Jadi karena kita ini masih banyak kekurangan dari segi filsafatnya, jenananya ya, serta etika susilanya ya. Kita terlalu berfokus kepada ritual ya, upakara. Itu nggak salah, tetapi harus diperbanyak juga jenana-jenananya, pengetahuan rohaninya dan etika susilanya, sehingga dapat memperkuat keyakinan serada umat kita, yaitu umat Hindu ya, khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya. Nah, inilah tugas kita bersama-sama ya, terutama dari segi ekonomi. Hasil survei beliau ya, bahwa memang karena orang ya, kebanyakan orang miskin ya, orang kelaparan, itu pasti akan gampang dan mudah dicekoi, akan mudah dipengaruhi dengan iming-iming ya, ya akan diperbaiki ekonominya. Jika Anda mengikuti agama saya, Anda akan terbebaskan dari kesusahan duniawi, dari kesulitan materi ya, dan Anda akan hidup bahagia. Itu ininya ya, doktrin-doktrin mereka itu ya. Makanya saya setuju sekali bahwa ekonomi juga harus diperkuat di umat Hindu ya, khususnya di Bali, didata ya orang-orang miskinnya ya, dan diperhatikan, bukan sekedar disuruh sembahyang aja, tetapi juga harus diperhatikan problem dan terutama ekonomi mereka ya. Kalau perut sudah kenyang ya, apapun godaannya ya biasanya dia akan bisa menghindari ya. Itu banyak sekali problem-problemnya ya. Nah, disitulah kita karena menganggap agama Hindu ini terlalu agama yang toleransi, nah itulah akibatnya, malah jadi kebablasan toleransinya. Dengan ya, jika ada orang luar yang mau ikut agama Hindu ya, jangankan mau masuk agama Hindu, baru mau belajar aja ya, kadang-kadang mereka itu sudah curiga ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang, wah, apakah Anda yakin mau masuk Hindu? Di Hindu itu kami tidak memaksa, kami tidak mencari umat. Agama Hindu itu adalah agama kesadaran. Nah, ini adalah pendapat yang keliru ya. Jadi agama Hindu itu memang tidak mencari umat seperti agama-agama yang lainnya ya. Mereka itu diiming-imingin oleh surga ya, hidup enak di alam surga. Terus kalau di Hindu dipikirnya tidak ada ya. Jadi mereka beranggapan bahwa wah, di Hindu ini tidak mencari umat, di Hindu ini kita tidak maksa untuk masuk agama Hindu, apalagi kami minoritas, apakah Anda yakin masuk agama kami? Nah, ini kan lucu gitu ya. Justru kita harus memberikan pencerahan, memberikan mereka itu dharma, kebenaran ya. Nah, kalau misalnya di agama Hindu tidak mencari pengikut dan tidak nggak usah kita sebarkan ya, ngapain Resi Markandeya jauh-jauh dari India pada zaman dulu datang ke Nusantara ini ya. Kan tujuannya adalah untuk menyebarkan dharma, menegakkan dharma ya, berbuat karma baik ya. Tetapi tentu kita tidak boleh memaksa, mengintimidasi
ya, mengancam dan lain sebagainya, atau kita membohongi mereka dengan iming-iming ya kemewahan, hidup bahagia dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan jalan dharma, ya. Jadi bukannya agama Hindu tidak mencari umat, ya, salah, ya. Kita mencari ya karma baik dan buruk dan ditanggung oleh sendiri, bukan oleh orang banyak, ya. Tetapi di sini kita tentu memberikan wacana, ya, tentang kehebatan daripada Weda, ya, kebenaran daripada Weda, ya, itu. Nah, di samping itu juga bahwa banyak orang pindah agama ini, Hindu ini, karena mereka tidak menguasai jenana pengetahuan filsafat agama Hindu dari Weda, ya mereka cuma ya dengan mudahnya, gampangnya pindah agama, ya, dengan mengatakan bahwa oh di Hindu ini nggak ada sembahyang pagi, oh di Hindu ini nggak ada hari raya, oh di Hindu ini nggak ada ini, nggak ada puasanya dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka dengan mudahnya pindah agama lain. Nah, disinilah kita, meskipun agama Hindu agama toleransi, tetapi jangan pula kebablasan toleransinya, ya. Jadi itulah di agama Hindu ini kita berbahagia bahwa agama Hindu adalah agama yang toleransi, ya. Jadi kita memang sudah diajarkan demokratis, ya, demokrasi di dalam Weda, tetapi jangan demokrasi ini, ya, toleransi ini dipakai untuk ya menggampangkan segala cara, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi di agama ini itu tetap ada pakemnya, tetap ada aturannya, tetap ada disiplinnya, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.